acara artis terkenal kok, tapi aku lupa. Pokoknya dia sering muncul. Terus kan selama peraturan debat itu pintu kan ditutup kan, pintu ruangan kan. Dia ngamuk-ngamuk ke petugas satpam, dibentak-bentak. Karena dia pengen keluar, karena mau pipis. Nah terus gak enak nangis. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati. Polisi mengamankan oknum pimpinan pondok pesantren dari amukan massa. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Terus. Nah terus udah dikasih tahu sama satpamnya, Pak nanti aja pas lagi kombrek. Emang aturannya kan secara aturan gitu. Betul. Pintu boleh dibuka ketika kombrek. Betul. Gitu kan. Channel apa kak? Nggak mau, maunya sekarang gue tuh kebelet pipis, gue udah nahan 1 jam ya. Bapak kenapa nggak dari tadi? Oke, terus udah gitu aku nyambi, Bapak kenapa nggak dari tadi, kata satpamnya. Terus dia bilang, ya kan gue dari tadi nggak boleh keluar. Siapa yang nggak bolehin keluar Pak? Pokoknya dia bulat banget kan, nyalahin. Betul, Fokus Indonesia. Akhirnya udah keluar kata-kata itu semuanya. Aku bilang ya. Kamu lihat di mana? Aku nonton, ada aku. Ada aku. Pas kamu tugas. Pas aku tugas. Aku bilang ya Allah, kayak gini-gini nih yang tidak menjaga harkat orang yang didukung ya kan? Betul. Pendukung itu harusnya justru memberikan mewakili cerminan gitu. Betul. Kakak besok aku mau ke Jakarta tapi pengen ke Indonesia, jauh banget. Ya udah nggak usah repotin. Terima kasih Doc Black atas kiriman bunganya. Wangi banget pantesan tadi. Res 02 12 FS. Mas jadi presenter jurusan apa? Jadi presenter berita itu bisa semua jurusan. Saya kan jurusan IT, Tiwi dari perikanan. Semuanya bisa karena kan berita itu kan cakupannya luas. Semua informasi terkait kehidupan bersosial itu kan semuanya diberitain. Dari kriminal, berarti kalau ada berita kriminal berarti terkait dengan fakultas hukum dan juga hal-hal kriminolog gitu kan. Nanti ada juga berita tentang ekonomi. Nah itu kan bisa juga jadi jurusan ekonomi. Ada juga dari berita tentang tambak ikan ilegal bla bla bla, dia bisa ngomong karena punya dasar ilmu. Jadi semua background pendidikan juga bisa. Jadi presenter berita. Tidak ini kok tidak harus dari ilmu komunikasi. Gitu. Tapi memang kalau di luar jurusan ilmu komunikasi harus belajar lagi teori-teorinya. Kayak apa ya, ada namanya cover both side kalau lagi liputan. Jadi kalau ada berita tentang tadi contohnya Agus, kenapa Agus kayak gitu, kita harus bertanya ke dua belah pihak, dari sisi Denny Sumargo, dari sisi Teknovi, dari sisi pengacaranya Agus, dan dari sisinya Agusnya sendiri. Jadi harus dua belah pihak harus menceritakan. Jadi biar ada opini keberimbangan gitu. Jadi jangan kayak netizen, dikit-dikit baru lihat video potongan pendek langsung menjudge. Itu nggak boleh. Kalau di TV itu nggak boleh gitu. Makanya kita kadang-kadang ada berita yang viral di sosmed itu tidak bisa langsung ditayangkan. Kita harus cari dulu kebenarannya. Misalnya ada viral kecelakaan lalu lintas, dicek dulu itu bener nggak kejadiannya di lokasi yang sama, di lokasi yang seperti yang ada di video di hari itu. Terus kita tanya polisi, bener nggak ada korban, berapa jumlah korbannya. Jangan, karena kan yang ngevideo itu kan kadang-kadang orang cuma sekedar ngelintas, ada kecelakaan, tapi nggak tahu kecelakaannya apa, lawan apa, jumlah korbannya berapa, cuma yang dia lihat doang gitu, tapi sambil pergi. Nah itu kita nggak bisa kayak gitu. Siap. Kenapa nggak angkat berita pilkada Banjarbaru yang curang kak? Hari ini pun demo kak, semua TV bungkam. Masa bungkam? Bukan bungkam kali, mungkin belum ada pernyataan berwenang. Itu nggak boleh. Nah kayak gini kan, ini liputan pilkada semuanya. Curang ini atas asumsi siapa? Asumsi yang menang atau asumsi yang kalah? Atau kalau kata KPU, kalau KPU yang bilang kalah, kalau KPU-nya bilang, atau KPU atau Bawaslu bilang curang, baru kita beritain. Tapi kalau yang kalah bilang yang menang curang, ya nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu ya. Kita jadi corong doang. Kompor gitu. doang. Ini siapa sih namanya? Pakai bahasa Arab, jadi gue bingung nyebutin namanya. Oh, Maimun.